Gue jualan, laku nggak laku juga enggak. Yang beli juga gitu-gitu aja. Gimana dah, hidup gue gini banget. Yalah Im, kerjaan lu mulu-mulu, pusing gue dengernya. Bukan gitu, Ja. Gue kan jualan lebih dulu daripada lo. Masa gue nggak ada kemajuan sih? Yaudah deh, lu fokus aja jualan, berisik tau gak lo. Si Ija kok aneh ya? Dari kemarin main HP melulu, senyum-senyum, joget-joget, so asik sendiri. Atur duit dulu ah. Klik, 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 beres. Kenapa sih dia? Akhirnya selesai juga. Oh iya, lu ngapain sih main HP mulu? Fokus dagang apa? Ini Pak Baim, seorang pedagang kue pinggiran. Kurang mengikuti teknologi, keras kepala, dan mudah menyerah. Lu baral banget sih, lu gak tahu nih gue lagi ngatur duit. Rival Pak Baim, Bu Ijah. Terbuka pada teknologi, fleksibel, dan pekerja keras. Hah? Ngatur duit? Pakai nih buku sakti. Ngapain lu pakai HP? Ya ilah, zaman sekarang buku sama pulpen lu andelin. Udah berapa kali sih gue bilang? Lu gak inget apa? Waktu dulu tuh buku sering banget basah karena hujan. Coba lu bayangin kalau ada badai. Wah, kelar hidup lo. Ya elah, Ja. Gue tuh nggak bisa tuh ikutin gaya lo ngatur duit di HP. Emang beda level dah kita. Emang lu ngapain sih, Ja? Emang bener tuh di HP bisa ngatur duit? Kasihan, Neng. Lu kudet banget sih jadi orang. Ya ada lah. Ini nih namanya financial planner. Financial planner. Apaan sih tuh? Nah millennials, ternyata Bu Ijah telah belajar nih di era digitalisasi ini dengan menggunakan financial planner sebagai catatan keuangannya. Tapi teman-teman, financial planner itu apa sih? Menurut Smart Asset, financial planner adalah seseorang atau lembaga yang telah memenuhi syarat untuk membantu individu atau sebuah perusahaan untuk memenuhi keuangan pada jangka panjang mereka. Fungsi financial planner sendiri adalah yang pertama, membantu kita dalam mewujudkan sebuah tujuan, lalu yang kedua, panduan dalam hal finansial, dan yang terakhir adalah membantu kita untuk membuat perencanaan uang secara matang. Nah teman-teman, apa ya yang terjadi dengan Ibu Ijah dan juga Pak Baim selanjutnya? Yuk disimak terus. Keren juga si Ija, bisa kepikiran begituan. Tapi enggak ah, nyatet di buku tetap the best. Baim dan Ijah pun berjualan setiap hari tanpa lelah untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Masih tetap dalam pendirian masing-masing, Baim yang selalu mencatat keuangannya dengan buku, sementara Ijah selalu menggunakan ponselnya untuk mengatur keuangannya. Sampai suatu ketika, Udah jam segini. Tumben si Ijo belum datang. Kemana ya dia? Kok si Ija sampai hari ini nggak datang-datang ya? Kemana ya dia? Hah? Apaan nih? Ija? Ini bener nih? Kok bisa? Wah teman-teman, kasihan sekali ya Pak Baim. Usahanya tidak dapat berkembang dengan baik karena kepribadiannya yang cenderung sulit beradaptasi dengan teknologi sehingga catatan keuangannya tidak tertata dengan rapi. Sedangkan Bu Ijah kini memiliki kios sendiri dan perkembangan usahanya jauh lebih baik dari Pak Baim karena ia dapat memaksimalkan keuntungannya dengan mengelola catatan keuangannya pada aplikasi-aplikasi financial planner di smartphone miliknya. Nah, sebenarnya financial planner itu fitur dan fungsinya apa aja sih? Nah, pada aplikasi-aplikasi financial planner kita akan menemukan fitur expense tracking di mana kita dapat melacak pengeluaran dan pemasukan dari hasil penjualan kita. Nah, fitur ini berguna banget untuk kita supaya mengetahui laba dari hasil penjualan. Yang kedua adalah fitur budgeting atau anggaran. Ketika kita berjualan, sangat penting bagi kita untuk mengetahui anggaran yang kita miliki. Nah, dengan fitur ini kita dapat
menyusun catatan pengeluaran baik yang berjangka maupun yang tidak terduga, dan menyesuaikannya dengan anggaran yang kita miliki. Selain itu, fitur yang paling penting dari financial planner ini adalah fitur yang memudahkan kita untuk merencanakan persiapan keuangan di masa depan agar kita dapat memenuhi tujuan hidup. Kita dapat mengunduh aplikasi-aplikasi financial planner pada App Store dan Play Store dan menyesuaikannya dengan kebutuhan. Nah, setelah Pak Baim menyadari keterlambatannya, akankah usaha Pak Baim dapat berkembang? Baim sangat kaget tentang apa yang terjadi dengan Ijah sekarang. Ia tak menyangka teman seperjuangannya itu sudah memiliki kios sendiri. Baim pun sangat putus asa saat ia melihat dagangan Ijah jauh lebih pesat darinya. Aku harus semangat. Ayo Baim, hanya dengan modal mencoba, kamu pasti bisa. Nyari takjil sore-sore gini enaknya di mana ya? Wah, enak tuh. Kue pasar ala Baim anak ale. Mari mas. Mas, masih hangat nih mas, masih ready. Saya mau beli dong. Iya apa mas? Di lembar. Di berapa? Empat. Mau saya review? Review? Iya. Boleh mas. Boleh. Masih banyak ya mas? Terima kasih juga mas. Sejak saat itu, Baim mulai mengatur keuangannya dengan sangat baik, dan karena review dari pelanggan yang puas dengan kue jualan Baim, pelanggan dagangan kuenya pun meningkat pesat. Sampai akhirnya, Baim mulai melakukan sebuah perubahan besar dalam diri dan juga dagangannya. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa beli kios ini. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Enak banget deh emang pakai financial planner ini, tinggal klik-klik dong, beres. Baim. Ijah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lu habis ngapain tadi? Habis pakai financial planner biasa. Lu sekarang udah nggak kudet ya? Enggak, gue sekarang ngikutin perkembangan zaman lah dengan teknologi. Gimana kios lu? Alhamdulillah rame sih. Nah, millennials, kalian tahu gak sih, dari cerita tadi kita bisa ambil kesimpulan loh, bahwa produsen maupun konsumen harus mampu mengatur keuangannya dengan baik. Apalagi di zaman sekarang, di mana teknologi berkembang semakin cepat. Sehingga kita bisa dengan mudah dan praktis mengatur keuangan kita menggunakan financial planner melalui smartphone kita. Seperti saya, dengan menggunakan financial planner, saya dapat dengan mudah mengembangkan usaha saya menjadi lebih optimal. Dengan demikian, saya mengucapkan terima kasih kepada Perbanas Institute yang telah menyelenggarakan lomba ini, beserta berbagai pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan video ini. New technology is not good or evil in and of itself. It's all about how people to choose to use it.